Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Harianku Official. Kali ini kita akan berbagi tentang materi pelajaran anak sekolah. Kita coba-coba untuk mempelajari materi pembelajaran untuk anak sekolah, khususnya di matematika kelas 11 SMK. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke videonya. Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c merupakan elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Keterangan untuk x adalah variabel atau pengubah. A adalah koefisien dari x pangkat 2, b adalah koefisien x, dan C adalah konstanta persamaan. Mungkin dari sini sudah bisa dipahami ya. Jadi X adalah variabel, A koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta persamaan. Selanjutnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi setiap pengganti X yang memenuhi pada persamaan kuadrat dinamakan dengan penyelesaian atau akar persamaan tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara 1. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran bentuknya umum dari persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a sama dengan 1 atau a-nya sama dengan 1. Untuk memfaktorkan bentuk x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, mula-mula kita misalkan terlebih dahulu x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan adalah faktornya x ditambah p dalam kurung X ditambah Q dalam kurung. Dengan menguraikan ruas sebelah kanan, kita akan memperoleh hubungan P, Q dengan B, C. X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan dalam kurung X ditambah P dalam kurung X ditambah Q. Sama dengan hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah PX ditambah QX ditambah Q. Jadi untuk penjelasan ini mudah sekali ya. Jadi X dikali dengan Q, kemudian X dikali dengan X, kemudian P dikali X, dan P dikali I. Hasilnya adalah ini. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghasilkan X pangkat 2, kemudian X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah P ditambah Q X ditambah PQ. Hubungan yang diperoleh adalah P ditambah Q sama dengan B dan P dikali C sama dengan C. Jadi P ditambah Q hasilnya akan B dan P dikali Q hasilnya akan C. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau P ditambah Q nanti hasilnya adalah B dan P dikali Q hasilnya adalah C. Bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal agar mudah dipahami. Ke contoh soal. Contoh yang pertama. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. A, X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. B, X pangkat 2 dikurang 13X ditambah 12. Cara menjawabnya adalah kita menggunakan langkah-langkah. Dalam soal ini, langkah-langkah memfaktorkan dengan C lebih besar daripada 0. Yang pertama adalah dengan C kita pecah menjadi perkalian faktor-faktornya. Kemudian tentukan pasangan bilangan yang berjumlah B. Jadi kita cari dulu faktor-faktor dari C. Nah ini perkalian berapa yang hasilnya 3,
kemudian perkalian berapa yang hasilnya 12. Lalu kemudian kita cari jumlah penjumlahan yang dimana kalau dijumlahkan bilangan yang kalau dijumlahkan 13 atau bilangan yang dijumlahkan hasilnya akan 4. Kita jawab yang pertama adalah yang A. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. 3 perkalian dari 1 dan 3. Kemudian jumlahnya 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya 1 dan 3 ini bila dijumlahkan hasilnya 4. Sama ya, di sini jika dikalikan 3, jika ditambah hasilnya 4. Jadi, faktor dari X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X ditambah 1, X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi faktor dari X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X ditambah 1, X ditambah 3. Jadi dari sini kita bisa pahami bersama bahwasannya inilah faktornya, ini dan ini. Mudah sekali kan untuk cara pemfaktoran. Selanjutnya kita cari X-nya berapa. Di sini X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi X1 nya sama dengan min 1 atau X2 nya sama dengan min 3. Gampang ya, kita pindah ruaskan saja. Plus 1 pindah ke 0 menjadi min, plus 3 dipindah ke 0 menjadi min 3. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan min 3. Dalam bentuk himpunan penyelesaian dituliskan sebagai min 1, min 3. Inilah hasilnya. Ini adalah yang kita cari. Nah, tapi setelah ini kita sudah bisa dipahami ya bahwasannya yang kita faktorkan sudah tahulah ya, X plus 1 dengan X plus 3. Jadi kita mudah dipahami. Selanjutnya untuk contoh soal yang B. X pangkat 2 dikurang 13X ditambah 12. Nah, kita di sini kita cari perkalian 12. Yang pertama 1 dikali 12. Hasilnya 12. Jumlah ya, jika dijumlahkan 1 ditambah 12 13. Sebenarnya bisa langsung saja, tapi kita mau mencoba yang lain. Perkalian 12 berarti 2 dikali 6. Hasilnya 12. Namun jika dijumlahkan hasilnya 8. Tidak sesuai. Sama 3 dikali 4 hasilnya 12. Namun jika dijumlahkan hasilnya tidak 13. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Berarti faktor dari X pangkat 2 min 13X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X pangkat min 1, X dikurang min 1, dan X dikurang 12. Kenapa kok dikurang? Di sini dikurang, di sini dikurang, atau di sini min, karena di sini tandanya adalah plus. Bisa dipahami ya? Nah, jika ditambahkan hasilnya min 1 ditambah min 12 hasilnya min 13. Oke, berarti faktornya adalah X min 1 sama dengan 0 atau X min 12 sama dengan 0. Dengan X1 nya sama dengan 1 atau X2 nya sama dengan 12. Tinggal kita pindah ruaskan saja. Min 1 pindah ke 0, min 12 pindah ke 0, menjadi 1 dan juga 12. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 12. Dalam bentuk himpunan penyelesaian dituliskan sebagai 1,12. Sangat mudah sekali. Ini adalah contoh yang dimana C-nya lebih besar sama dengan lebih besar daripada 0. Selanjutnya contoh yang kedua. Dengan cara memfaktoran, tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X yang A, X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12. B, X pangkat 2 dikurang 15X dikurang 16. Cara menjawabnya kita juga mempunyai langkah.
yang dimana langkah-langkah memfaktorkan dengan C lebih kecil daripada 0 adalah sama. Yang pertama kita cari perkalian dimana itu adalah faktor dari C. Jadi perkalian berapa yang hasilnya C. Kemudian tentukan pasangan bilangan yang selisihnya B. Jika dikurangkan bilangan ini, bilangan faktor-faktor yang perkalian C, itu selisihnya adalah nilai B. Nah, kalau tadi kan dijumlah, kalau sekarang dikurang. Nah, selanjutnya, bilangan yang bernilai besar bertanda sama dengan B, dan sedangkan bilangan yang bernilai lebih kecil bertanda sebaliknya. Jadi kalau nanti faktornya, kalau faktor yang lebih besar itu berarti tandanya sama dengan yang B. Bila min ya min, bila plus ya plus. Sedangkan bilangan yang lebih kecil itu tanda sebaliknya. Kalau di sini min berarti di sini plus. Kalau di sini plus berarti di sini min. Berarti dalam artian faktor yang lebih besar itu tandanya adalah sama dengan B. Sedangkan faktor yang lebih kecil itu sebaliknya. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang A. X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12. Faktor dari 12 tadi sudah kita dapatkan. Jika dikalikan hasilnya 12. Jika dikurangi hasilnya adalah 4. Nah, di sini ya. Yang mana? 1 dikali 12, 12. Jika dikurangi hasilnya 11. 2 ditambah 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Jika selisihnya adalah 4. 3 dikali 4 12, namun selisihnya 1. Yang kita cari adalah selisihnya 4. Mana yang selisihnya 4? Ini. Nah, jadi faktor dari X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X min 2 dan X plus 6. Nah, tadi kan yang langkah-langkah yang nomor 3 adalah jika faktor yang lebih besar adalah nilainya atau tandanya itu sama dengan B. Nah, di sini kita lihat tandanya. Nah, ini tanda plus ini sama dengan tanda plus yang ada di nilai B. Nah, karena nilainya lebih besar. Sedangkan faktor yang lebih kecil tandanya sebaliknya, yaitu min atau kurang. Nah, bisa dipahami ya. Jadi faktornya adalah X min 2 dan X plus 6. X min 2 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Jadi X satunya sama dengan 2 atau X2 nya sama dengan min 6. Tinggal kita pindahkan saja. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan min 6. Dalam bentuk himpunan penyelesaian dapat dituliskan sebagai 2, min 6. Sangat mudah sekali. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yang B. X pangkat 2 min 15X min 16. X pangkat 2 dikurang 15X dikurang 16. Faktor dari 16 adalah 1, 16, 2, 8, 4, 4. Yang pertama, 1 dikali 16, 16. Selisihnya adalah 15. 2 dikali 8, 16. Selisihnya 6. 4 dikali 4 sama dengan 16. Selisihnya 0. Di sini karena kita cari selisihnya yang 15, berarti kita dapat yang ini. Jadi faktornya adalah 1 dan 16. Jadi X pangkat 2 min 15 X min 16 sama dengan 0. Faktornya adalah X plus 1 X min 16. Kita lihat lagi, di sini 16-nya adalah lebih besar. Jadi tandanya sama dengan B. Berarti apa? Min. Yang lebih kecil sebaliknya, berarti tandanya apa? Plus. Nah, selanjutnya berarti adalah faktornya adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X min 16 sama dengan 0. Jadi X1 nya sama dengan min 1 atau X2 nya sama dengan 16. Sangat mudah ya. Insya Allah mudah dipahami. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan 16. Dalam bentuk himpunan penyelesaiannya dapat ditulis sebagai
min 1,16. Sangat mudah sekali. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel kami agar dapat berkembang terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.